بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، طيب، di pelajaran sebelumnya atau kita masih di usul yang pertama ya. Di usul yang pertama yaitu mengenal pengetahuan seorang hamba terhadap rohnya. Baik. Ucapan musannif rahimahullah, ar-rabbu huwal ma'bud. Apa makna dari kalimat ini? Iya. Ar-rabb al-ma'bud huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Bagaimana kita hubungkan ini? Kalian bisa jelaskan? Ar-Rabbu huwa al-ma'bud al-mustahiqqu lil ibadah. Ada yang bisa jelaskan? Kita terangkan kemarin ini kan, dengan pendalilan yang dibawakan oleh musannif rahimahullah. Bahwasanya rububiyah Allah itu mengharuskan uluhiyahnya, dan uluhiyah menafikan keadaan. Iya. Pengetahuan seorang hamba terhadap Rabb, ya kan? Dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dia yang mencipta, dia yang mengatur dan seterusnya. Maka mengharuskan dari pengetahuan ini bahwasanya dia menetapkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya ar-rabb huwal ma'bud. Jadi tatkala seorang hamba tahu Rabbnya, maka dengan pengetahuan itu mengharuskan ibadah dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala ar-rabb, dia yang mengatur, dia yang menurunkan hujan, dia memberi rezeki. Maka dengan rububiyah ini mengharuskan dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Maka dialah al-ma'bud. Dialah al-ma'bud. Itu maknanya. Makanya didatangkan, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum. Ya. U'budu rabbakum. Penyandaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu kita mengambil dari penjelasan tentang ibadah. Dan beliau di sini menjelaskan jenis-jenis ibadah. Pengertian ibadah secara bahasa apa? Yaitu secara syariat atau istilah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Kalau secara bahasa, ibadah itu adalah at-tazallul, al-khudu', ketundukan dan penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. At-tazallul wal khudu'. Iya. Bentuk penyerahan diri, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu secara bahasa namanya ibadah. Adapun secara istilah yang disebutkan kemarin, siapa yang bisa definisikan? Iya. Siapa yang hafal? Tafadhal. اسم جامع
من الأقوال والأفعال الظاهر والباطن. Iya. Itu pengertian dari ibadah. Yaitu suatu nama yang mencakup untuk seluruh apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi dari perbuatan atau ucapan yang nampak ataupun yang tersembunyi, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Baik. Kemudian semua ibadah yang disebutkan di sini itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berdalilkan dengan ucapan di dalam surah Al-Jin, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Menunjukkan ibadah itu semuanya hanya milik Allah. Ya. Wa annal masajida lillah. Ya. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi larangan ini menunjukkan bahwasanya serahkan doamu semua, ibadahmu semua hanya kepada Allah. Jangan serahkan walaupun itu sedikit kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersama Allah. Maka siapa yang menyerahkan sedikit dari ibadah ini kepada selain Allah, maka kata beliau dia musyrik kah? Dia musyrik kafir. Iya. Dia musyrik dengan perlakuannya ini, dengan perbuatannya, dan dengan perbuatannya ini dia menjadi kafir. Kemudian beliau membawakan dalil menunjukkan bahwasanya seorang yang melakukan kesyirikan itu adalah orang kafir. Dia kufur, keluar dari Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yad'u ma'allah." Siapa yang berdoa bersama Allah, ilahan akhar, sembahan yang lain, berarti dia menyamakan Allah pada ibadah. Iya kan? Doa di sini mencakup dua. Iya kan? Doa ibadah dan doa masalah. Iya, doa masalah jelas, tapi doa ibadah ini umum, semua ibadah. Iya. Karena di situ ada doa. Ada doa. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bi. Yang dia tidak memiliki dalil akan hal tersebut dari apa yang dilakukan ini. Nah, ini tidak diambil yang seperti kita sebutkan kemarin, tidak diambil di sini mafhum mukhalafah. Kebalikan dari ayat ini tidak ada faedah dari kebalikan ayat. Karena ini penyebutan apa? Sifatun kasyifah atau illatun kasyifah. Iya, bentuk ungkapan penyingkapan bahwasanya apa yang mereka lakukan itu sama sekali tidak ada dalilnya, begitu. Itu maknanya sifatun kasyifah atau illatun kasyifah. Dipahami kan? Jangan diambil kebalikannya. Berarti kalau ada dalilnya, apa yang mereka lakukan benar? Tidak ada. Karena ayat ini tidak diambil mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya tidak ada. Karena ini ayat bentuknya sifatun kasyifah, yaitu sifat yang mengungkap hakikat dari perbuatannya ini, bahwasanya mereka berdoa kepada selain Allah bersama Allah tanpa ada dalil. Iya, tidak ada burhan, tidak ada hujjah untuknya dari apa yang mereka lakukan. Kata beliau, fa inna ma hisabu 'inda rabbih, ini syahidnya, innahu la yuflihul kafirun. Iya, ditutup dengan apa? Sifat kekufuran, bahwasanya tidak akan beruntung orang kafir. Iya, berarti apa yang dilakukannya adalah kekafiran. Apa yang dilakukannya adalah kekafiran. Iya. Kemudian kita mengambil kemarin sedikit perbedaan antara musyrik dengan kafir, kesyirikan dengan kekufuran. Setiap kesyirikan itu adalah kekufuran. Setiap kesyirikan itu adalah kekufuran. Syirik akbar itu kekufuran, mengeluarkan seorang dari Islam. Tapi tidak semua kekufuran itu adalah kesyirikan, karena sebab kekufuran itu banyak. Iya. Sebab kekufuran itu banyak. Seorang yang mengingkari wajibnya salat, apa hukumnya? Kufur. Pertanyaannya, apakah ini kesyirikan? Bukan kesyirikan. Iya, ini maknanya. Jadi kullu syirkin kufrun, ya kan? Walaysa kullu kufrin syirkun. Jadi setiap kekufuran itu, setiap kesyirikan itu adalah kekufuran, tapi tidak semua kekufuran itu kesyirikan. Iya, karena sebab kekufuran itu
banyak. Iya. Di antaranya kesyirikan. Sebab kekufuran itu banyak. Di antaranya apa? Kesyirikan. Iya. Ada kufur i'tiqad. Iya. Ada kufur syak. Dia ragu saja, maka itu adalah kekufuran. Dia ragu kepada agama Nabi Muhammad, dia ragu kenabian Nabi Muhammad. Ini kekufuran. Iya. Atau dia yakini ada nabi selain Nabi Muhammad SAW. Iya. Ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dia yakini, dia benarkan. Ini kekufuran. Sudah berlalu kan? Dia meyakini kenabian siapa? Musailamah. Iya. Itu murtad dari agama, keluar. Apakah itu kesyirikan? Bukan kesyirikan. Bukan kesyirikan. Jadi ini poin yang kita ambil kemarin. Kemudian sekarang kita masuk di pembahasan tentang ibadah-ibadah yang disebutkan oleh musannif rahimahullah ta'ala. Namun sebelumnya, sebagaimana kita isyaratkan kemarin, bahwasanya ada hal-hal atau perkara-perkara yang dengannya kita bisa mengetahui hal tersebut adalah ibadah. Iya, hal tersebut adalah ibadah. Di antaranya, bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi. Iya. Perkara tersebut adalah, atau hal tersebut adalah sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi. Maka hal tersebut menunjukkan itu ibadah. Yang kedua, bahwasanya Allah perintahkan hal tersebut. Allah perintahkan hal tersebut. Maka jika Allah perintahkan, menunjukkan itu apa? Ibadah. Ini dua. Yang ketiga, menetapkan hal tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Menetapkan hal tersebut hanya untuk Allah, membatasi bahwasanya hal tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Sudah berapa? 3. Kemudian yang keempat, adanya larangan untuk dipalingkan kepada selainnya. Menunjukkan itu ibadah. Kalau tadi penetapan hal tersebut hanya untuk Allah. Kalau yang keempat tadi, itu adanya larangan dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, bahwasanya orang yang melakukannya ini akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada thawab terhadap orang yang melakukan dari hal tersebut, perbuatan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah diberikannya ancaman bagi orang yang meninggalkan hal tersebut. Diberikannya ancaman bagi orang yang meninggalkan tersebut. Sudah berapa? Coba ulang. Pertama tadi apa? Sesuatu yang dicintai. Sesuatu yang dicintai dan ridhoi. Jelas ya? Yang kedua? Hah? Allah perintahkan. Ahsan. Yang ketiga? Iya, Allah menetapkan hal tersebut hanya untuk Allah, membatasi hal tersebut hanya kepada Allah. Yang keempat, larangan dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang melakukannya mendapatkan pahala, dijanjikan dengan pahala. Yang keenam, diberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan hal tersebut. Yang terakhir, Allah memuji orang yang melakukannya. Allah memuji pelakunya, orang yang melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir, Allah mencela bagi siapa yang meninggalkannya. Iya. Menunjukkan itu ibadah. Iya. Allah memuji orang yang melakukannya dan mencela siapa yang meninggalkannya. Jadi kalau dipoinkan itu 8, tapi jadikan 7 ya. Yang terakhir itu digabung saja. Karena itu bentuk apa? Suatu keharusannya. Kalau Allah cintai berarti
Allah puji berarti Allah tidak cela. Kalau Allah cela berarti Allah tidak puji. Iya. Baik, itu poin yang perlu diperhatikan. Jadi ketika kita bahas ibadah-ibadah yang disebutkan musannif, itu kita akan lihat dari sisi mana kenapa disebut ibadah. Kenapa disebut ibadah. Baik. Qala rahimahullah ta'ala wa fil hadits ad-du'a mukhul ibadah. Ini wa dalilu qawluhu ta'ala qala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Baik, ini ibadah yang pertama yang disebutkan oleh musannif rahimahullah. Di antara ibadah itu adalah doa. Adapun Islam, iman dan ihsan itu akan ada pembahasannya nanti di fasal yang kedua tentang ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Itu akan dibahas di situ ya. Jadi kita akhirkan saja di usul yang kedua. Kita langsung ke ibadah yang lain yang disebutkan oleh musannif, yaitu doa. Doa sendiri secara bahasa itu adalah permintaan ya, tolak. Doa secara bahasa itu tolak, permintaan. Dan secara istilah doa itu sendiri adalah bentuk permintaan seorang hamba kepada Rabb-nya, untuk mendapatkan kebaikan atau dihindarkan darinya suatu kejelekan. Itu doa. Jadi doa secara bahasa itu adalah permintaan atau tolak. Ya kan? Adapun secara istilah itu permintaan seorang hamba kepada Rabb-nya, atau secara syariat ya. Permintaan seorang hamba kepada Rabb-nya untuk mendapatkan kebaikan atau manfaat. Untuk mendapatkan kebaikan atau manfaat dan dijauhkan atau dihindarkan dari bahaya. Jadi itu poin dari ketika seorang berdoa, antum berdoa kepada Allah supaya antum mendapatkan kebaikan. Seorang berdoa kepada Allah itu supaya apa? Dihindarkan dari kejelekan. Dan telah berlalu bahwasanya doa itu ada berapa jenis? Ada dua. Pertama, doa masalah. Yang kedua, doa ibadah. Doa masalah yaitu dengan lisan al-maqal. Seperti seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, ya Rabb. Masalah permintaan dengan lisan maqal. Kalau doa ibadah itu permintaan dengan lisanul hal, keadaan yang meminta kepada Allah. Keadaan yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Man dalilnya bahwasanya doa itu ibadah? Kata beliau dalam hadis. Kata Nabi SAW, ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Ini hadis dengan lafaz ini itu dhaif. Hadis dengan lafaz ini al-mukhul ibadah. Mukhul itu seperti ruh. Jantungnya ibadah itu istilahnya. Tapi dengan lafaz ini itu dhaif. Datang dengan lafaz yang lain lebih tegas lagi menunjukkan doa itu adalah ibadah dengan lafaz kata Nabi SAW, ad-du'a huwa al-ibadah. Ad-du'a huwa al-ibadah.
Hadis datang dari Nu'man ibn Bashir. Iya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan Imam Empat, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Al-Wadi'i. Ad-du'a huwa al-ibadah. Mana dalilnya? Mana pendalilannya? Doa itu ibadah. Iya. Apa? Diperintahkan. Mana? Enggak, doa ibadah mana? Enggak, ini doa ibadah mana sih pendalilannya? Ini tasrih jelas ya. Jangan lagi tanya bagaimana sih pendalilannya. Ini penegasan langsung. Doa itu ibadah. Iya. Kalau bisa antum masukkan poin, ya penegasan langsung bahwasanya itu adalah ibadah. Seperti hadis ini. Berarti berapa semua? 9. Ya. Ya, sengaja saya disebutkan karena ini jelas. Ya, doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Di riwayat lain disebutkan afdhalud du'a atau afdhalul ibadah ad-du'a. Ya. Ibadah yang paling afdal adalah doa. Ya. Kalau dikatakan kenapa doa itu adalah ibadah? Karena setiap ibadah itu ada doa di situ. Sudah lewat kan? Namanya doa apa? Doa ibadah. Ibadah apa saja yang kita lakukan kepada Allah dengan ketundukan dan perendahan diri, itu pasti ada doa di situ. Ya kan? Ibadah salat bukan hanya doa dengan apa? Dengan lisan hal. Kita berdiri salat, melaksanakan ibadah salat, baru kita berangkat dari rumah menuju masjid, itu sudah ada doa. Iya. Melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita. Iya. Membalas kita, memasukkan kita ke dalam surga, menjadi sebab masuk ke dalam surga, mendapatkan pahala. Ini dari lisan al-hal. Lisan al-maqal ada lagi dalam salat. Antum kalau duduk di antara sujud, apa antum baca? Itu doa. Antum baca Al-Fatihah, ada doa di situ. Ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Belum lagi sunnah-sunnahnya. Ketika sujud diperintahkan untuk banyak berdoa. Jadi dikatakan doa itu ibadah karena setiap ibadah itu ada doa di situ. Baik itu doa dengan lisan maqal atau doa dengan lisan hal. Dan lisan hal ini yang paling banyaknya. Dari semua ibadah ada di situ lisanul hal. Jadi ini makna dari doa. Jadi doa itu ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka kalau ibadah, maka jangan serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa ibadah jelas. Doa ibadah itu jelas, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Bisa? Adapun doa masalah, permintaan, ini dirinci. Kalau permintaan kepada makhluk, pada sesuatu yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, maka ini jatuh dalam kesyirikan. Tapi kalau permintaan kepada makhluk, dia hidup dengan syarat dia hidup, dia mampu, dia mendengar, maka itu tidak ada masalah. Misalnya untuk minta kepadanya, dia punya makanan misalnya, atau hal minta tolong, maka itu tidak ada masalah dengan syarat itu. Tapi doa ibadah itu mutlak, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil dari hadis. Kemudian dalil dari ayat. Wa dalilu qoulu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berkata Rabb kalian, ud'uni. Beribadalah kepadaku.
Ini perintah. Astajib lakum, mintalah kepada aku, saya akan menjawab untuk kalian dari apa yang kalian minta. Innal ladzina yastakbirun, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan ibadati, dari mengibadahiku, saya dakhuluna jahannam dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Pendalilannya jelas ya, bahwasanya lafaz ud'uni, iya, itu doa, ditabir setelahnya dengan apa? Dengan ibadah, menunjukkan doa itu adalah ibadah. Ini yang pertama, ya kan? Wa qala rabbukum ud'uni, doa. Astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati, ditabir dengan ibadah. Berarti doa di atas itu adalah ibadah. Yang kedua, ada perintah. Ada perintah. Iya. Apa lagi? Allah beri balasan. Astajib lakum. Apa lagi? Ancaman. Iya. Ancaman. Iya. Antum lihat saja. Antum hafal poinnya, antum lihat bagaimana antum bisa hadirkan bahwasanya ini adalah ibadah. Jelas ya, antum bisa dapat 1, 2 itu sudah. Iya. Alhamdulillah. Dan yakini bahwasanya itu ibadah, enggak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bisa pendalilannya ya. Iya. Pendalilan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Baik. Kemudian kata beliau, wa dalilul khauf. Sekarang kita masuk di ibadah yang kedua. Ya. Ibadah doa sudah. Ibadah doa sudah. Sekarang masuk di pembahasan tentang dalil dari khauf, bahwasanya khauf itu adalah ibadah. Dalilnya qauluhu ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Di situ ayat langsung gitu juga. Iya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Mana sisi pendalilannya? Ibadah itu, khauf itu adalah ibadah. Hah? Pertama ada larangan. Larangan untuk jangan takut kepada mereka, kepada selain Allah. Kemudian kedua, ada yang perintah, menunjukkan itu adalah ibadah. Terus, bagaimana sisi pendalilannya? Bagaimana pujian? Bagaimana? Iya. Jadi selain perintah untuk takut, kemudian takut ini hanya diserahkan kepada Allah SWT. Wa khafuni. Ahsan. Ada lagi? Satu lagi ya. Doa itu di ciri khasnya untuk orang beriman. Takut itu apa? Ciri khasnya untuk orang beriman. Ini ya. Kalau tadi apa? Pujian. Ini maksudnya apa namanya? Diikatnya keimanan itu dengan apa?
dengan al-khauf. Iya. Kalau disebutkan khauf itu syartul iman. Kalau disebutkan seperti itu. Iya, syartul iman. Artinya kalau tidak ada khauf, tidak ada iman. Tidak ada iman. Nah, ini juga masuk sebenarnya ya. Jadi kenapa dikatakan khauf itu ibadah? Karena digantungkan dengan keimanan. Karena dikaitkan dengan apa? Dengan keimanan. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Berarti tambah lagi. Apa semua? 9, 10. Itu bagaimana seorang kalau untuk berdakwah itu bisa berdalil yang itu. Menunjukkan itu ibadah. Apa saja yang mendapat. Kalau begitu masuk dalam hal seperti itu, maka itu disebut ibadah. Kalau di sini apa? Pertama karena ada larangan, yang kedua ada perintah dan penyerahan hal tersebut kepada Allah. Kemudian yang terakhir dikaitkan dengan apa? Dengan keimanan. Menunjukkan itu adalah ibadah. Menunjukkan itu adalah ibadah. Baik. Ini pendalilan dari khauf. Khauf sendiri secara disebutkan oleh ulama dari definisinya. Dan itu banyak ya definisi yang disebutkan oleh ulama. Di antaranya menafsirkan bahwasanya khauf itu adalah ibarat dari pedihnya hati. Dan terbakarnya hati dengan sebab akan terjadinya hal yang tidak disukai di waktu yang akan datang. Itu definisi dari khauf. Jadi adanya kepedihan dalam hati, maksudnya hati yang ada sesuatu dalam hati dengan sebab akan terjadinya sesuatu yang tidak kita sukai di waktu yang akan datang. Itu takut. Kita takut nanti ini, takut nanti itu. Itu takut. Definisikan oleh sebagian dari ulama. Dan didefinisikan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dengan tabir yang lain. Dengan tabir yang lain. Kata beliau, hurubul qalbi min hululil makruhi inda istisharihi. Yaitu bagaimana penyelamatan hati. Ini tabir juga bagus. Penyelamatan hati dari terjadinya hal yang tidak disukai. Ketika hal tersebut itu teringat, hal tersebut itu kita ketahui akan terjadinya hal tersebut kepada kita. Itu dari makna al-huruf. Khauf. Jadi khauf itu dari sisi kita takut akan terjadi sesuatu yang kita tidak sukai pada diri kita. Itu khauf. Ya kan? Antum takut ini, takut itu. Itu takut. Takut dengan sesuatu yang akan terjadi kepada kita, pada diri seorang hamba dengan hal yang dia tidak sukai. Dan khauf itu kata Ibnu Qayyim itu adalah ibadatun qalbiyah. Itu ibadah hati. Khauf itu ibadah hati yang tidak cocok kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah hati yang tidak cocok kecuali hal tersebut diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khauf sendiri itu ada beberapa jenis. Kita tidak ambil semua. Nah, karena ini insyaallah akan berlanjut di Kitab Tauhid. Jadi ini usul salasa ini hakikatnya adalah muqaddimah untuk Kitab Tauhid. Jadi usul salasa itu muqaddimah untuk Kitab Tauhid. Dan qaulul arba itu muqaddimah untuk Kitab Kasyfus Syubhat. Jadi kalau kita bisa
ambil 4 kitab saja itu sudah, kalau dihitung bagus-bagus. Qulul arba, atau usul salasa, kemudian kitab tauhid, setelah itu qulul arba, kemudian apa? Kasyfus syubhat. Itu sudah mencakup semua apa yang kita pelajari sebelumnya. Tapi tidak apa-apa, supaya terhitung banyak kitab yang kita selesaikan, kita baca. Baik, dari jenis khauf itu ada beberapa jenis. Ada khauf ibadah namanya. Ini khauf ibadah, inilah yang dikatakan khauf ibadah. Kenapa? Karena khaufnya ini khauf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dibarengi dengan ketundukan, perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah khauf ibadah. Jadi khauf ibadah itu khauf kepada Allah Subhanahu wa taala dibarengi dengan ketundukan. Ketundukan dan perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada akan azab Allah Subhanahu wa taala. Takut karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini takut ibadah. Ini takut ibadah. Karena takutnya dibarengi dengan ketundukan, pengagungan kepada siapa yang ditakuti. Dan jenis kedua namanya khauf syirki. Inilah kebalikan dari hal tersebut. Kita takut kepada selain Allah dibarengi dengan hal tersebut, ketundukan, rendahan terhadap siapa yang kita takuti dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada khauf muharram. Ini khauf muharram diistilahkan kalau orang takut dengan model seperti ini, dia jatuh dalam keharaman. Misalnya dia takut kepada makhluk, sehingga dengan takutnya ini dia meninggalkan apa? Kewajiban. Atau dengan takutnya ini dia melaksanakan apa? Keharaman. Dia melaksanakan keharaman. Atau takut yang sampai dia apa? Berputus asa. Bahkan disebutnya dengan khauf bid'iyah. Inilah khaufnya orang-orang apa? Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi dia menganggap, dia membaca mengambil ayat-ayat wa'id saja, ancaman-ancaman. Seakan-akan tidak ada lagi harapan. Siapa yang mengaku ini masuk neraka, sudah. Siapa yang jatuh dalam dosa ini kekal dalam neraka, masuk dalam neraka, diancam yang ini. Tidak ada lagi, seakan-akan tidak ada lagi tobat. Ini khauf bid'i namanya, disebut khauf bid'i atau khauf muharram. Kenapa? Karena menjadikan orang yang takut ini putus asa. Misalnya dia jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Ketika dia takut, takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai tidak ada harapan dia untuk kembali kepada Allah. Putus asa dia, sudah, karena dosa saya ini saya tidak ada lagi keselamatan untuk saya di akhirat, begini dan begitu. Ini khauf muharram karena mengantarkan kepada putus asa, atau disebut dengan khauf bid'i. Kemudian setelahnya ada khauf tabi'i. Ini tabi'i, khauf biasa, tabiat manusia, takut pada hewan buas. Takut kepada apa yang bisa membahayakannya, dari takut jatuh dari atas ke bawah. Itu juga takut. Tapi takut bid'iyah, tabi'iyah. Takut kebiasaan atau tabiat dari manusia, takut. Takut kalau dipukul, kan? Itu dari jenis-jenis takut, Kemudian terakhir sebelum ditutup namanya khauf. Kapan saya bilang tadi setengah kita ambil semua ternyata. Namanya khauf wahmi. Khauf wahmi. Sekedar waham saja, kita takut pada sesuatu yang tidak ada, takut setan. Sana ada. Sesuatu yang tidak berwujud.
Tidak ada. Iya. Maka ini dianggap jatuh dalam disebut dengan penakut. Ya, disebut dengan apa? Penakut. Takut pada sesuatu yang tidak ada wujudnya. Tidak ada. Iya, ini namanya khauf wahmi. Takut nanti ada penakut seperti itu masuk dalam khauf wahmi. Khauf wahmi. Baik. Kemudian kata beliau, kita ambil satu ya. Wa dalilur raja qauluhu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dalilnya roja, ucapan Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, dengan perjumpaan kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan, ya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan soleh dan dia tidak berbuat syirik kepada seorang pun bersama ibadah kepada Rabb-nya, Rabb-nya. Dan roja juga ini adalah dari ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah. Baik, dari sisi mana kenapa dikatakan ibadah? Hah? Apa? Digandengkan yang perintah. Nah, apa? Ada balasan kebaikan. Iya. Ada balasan kebaikan. Mana alasan kebaikannya? Hah? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Bagaimana sih pendalilannya? Perintah untuk beramal soleh. Bagaimana? Hah? Iya. Pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan dari pelakunya dengan balasan. Iya. Ini ditetapkan dalam hadis ya. Dalam hadis. Dari riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibnu Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wa la ubali. Iya. Jadi Nabi SAW dalam hadis kudusi Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani, tidakkah engkau berdoa kepada aku, wa rajautani, dan engkau berharap kepada aku, illa ghafartu laka ma kana minka wala ubali, kecuali saya akan mengampunimu. Jadi ini balasannya. Harapan itu akan mendatangkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita lakukan, dan Allah tidak akan menengok lagi, tidak akan mempermasalahkan lagi. Ini dari balasan, menunjukkan roja itu adalah ibadah. Itu dalam hadis. Tapi dalam ayat sendiri apa? Hah? Ya, karena jelas ya, bergandengan dengan amalan, perintah beramal dengan amalan soleh. Iya. Bergandengan dengan perintah dengan amalan soleh. Dan amalan soleh itu tidak terjadi kecuali dengan dua hal. Pertama dilakukan karena ikhlas, yang kedua karena mutaba'ah. Yang kedua karena mutaba'ah. Itu disebut dengan amalan soleh. Iya. Kalau dikatakan kapan diterimanya amalan, nah itu ditambah lagi satu syarat. Ya, diterimanya amalan itu dengan apa? Dengan dia bertauhid, dengan dia
bertauhid dan tidak berbuat syirik sampai dia meninggal, Dan roja sendiri, ya, itu didefinisikan sebagian ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya roja itu adalah istifsyar bijudi Rabbi subhanahu wa ta'ala, yaitu seorang kegembiraan dengan kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya roja. Dibentuk kegembiraan seorang hamba dengan kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, tak kala seorang mengharap kepada Allah ampunan, iya, kita bergembira karena kita mengetahui bahwasanya Allah Maha Pengampun. Harapan kita mendapatkan rezeki kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala, ini dalamnya ada kegembiraan karena kita tahu Allah ini Maha memberi rezeki, Ar-Razzaq, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi roja adalah harapan, kegembiraan seorang hamba dengan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita harapkan. Kita mengharapkan rahmat. Iya. Kita bergembira dengan harapan tersebut. Kita harapkan kepada Allah rahmat, sedang Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang mau memberi rahmat, Ar-Rahman Ar-Rahim. Milik rahmat yang luas, rahmat yang luas. Baik, kemudian roja sendiri itu terbagi dengan beberapa bagian, ya. Ada roja ibadah. Itu seorang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap balasan kepadanya. Iya. Demikian pula meninggalkan maksiat dengan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharap ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khaif ibadah. Roja ibadah. Roja yang harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian roja syirki, yaitu seorang berharap kepada manusia pada apa yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengharap kepada manusia diampuni dosanya. Iya. Itu dari roja syirki. Kemudian ada harapan dengan harapan yang haram. Roja muharram, misalnya berharap pada manusia supaya dibantu untuk melakukan keharaman. Mengharap pada manusia untuk dibantu mencuri. Ini harapan yang haram. Ya, walaupun manusia ini mampu melakukannya, tapi ini dalam perkara yang haram, makanya dihitung dengan sesuatu yang haram. Ada roja mustahabbah, harapan yang disunnahkan. Seorang berharap kepada, misalnya seorang murid berharap kepada gurunya untuk diajarkan ilmu. Ini harapan. Iya, jadi ada harapan ibadah, yang harapan ini tidak boleh diserahkan kepada kecuali Allah. Harapan ibadah yang tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah. Ini namanya harapan pada perkara yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kapan ini diserahkan kepada selain Allah, maka dia jatuh dalam harapan apa? Roja syirki. Dan setelahnya itu ada roja muharram, ada roja mustahab, ada roja al-mustahab, dan ada roja mubah. Ini mubah pada perkara yang mubah. Pada perkara yang mubah, antum berharap pada teman, dia mampu, tapi dalam perkara yang mubah saja, Dan terpenting bahwasanya roja ini adalah amalan qalbi, ya. Dan roja yang benar itu, kata Ibnu Qayyim, harus diikutkan dengan amalan. Perhatikan ini. Roja yang benar, misalnya antum berharap ampunan kepada Allah, yang itu adalah ibadah, ya kan? Antum mengharap balasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harapan ini tidak boleh sekedar harapan saja. Harus digandengkan dengan amalan. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu, faman kana yarju liqa'a rabbih, harapan dia berjumpa dengan Allah.
Iya, ketika kembali ke alam akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, iya, maka dia harus dengan harapan tersebut digandengkan dengan amalan, falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Iya. Dan insyaallah nanti selanjutnya kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.